stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di usia balita. Penyebabnya adalah kondisi kekurangan gizi yang kronis. Akibatnya, anak yang mengalami stunting memiliki tinggi di bawah rata-rata. Ya, di Indonesia sendiri, angka stunting merupakan hal krusial dan jadi salah satu ancaman bagi kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti apa peran desa untuk mencegah pertumbuhan angka stunting di Indonesia? Dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting, perlu terobosan atau inovasi yang dilakukan sampai pada level desa. Untuk itu, perlu sinergitas semua pihak. Mari bergerak bersama untuk cegah stunting sebagai bagian investasi sumber daya manusia di masa depan. Ya, senang banget nggak sih kalau misalnya ngelihat anak-anak Indonesia tuh bisa tumbuh, bisa produktif, mengasah kemampuan mereka, belajar hal-hal baru setiap harinya. Kamu bayangin deh, mereka itu adalah calon-calon pemimpin bangsa, sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Maka dari itu kita tuh harus perhatiin, apalagi dalam hal gizi, sejak mereka masih di dalam kandungan, supaya terhindar dari stunting. Soalnya ya, faktanya 15-17% kasus kematian anak tuh disebabkan karena stunting. Jadi stunting tuh punya dampak buruk banget bagi anak-anak. Misalnya, menurunnya produktivitas, menurunnya kreativitas. Ini kan bakal mempengaruhi masa depan mereka. Kalau misalnya mereka nggak produktif, mereka juga nggak kreatif, penghasilan mereka misalnya bisa turun 20% lah. Tapi kalau misalnya mereka juga penghasilan yang nggak bisa menuhin kebutuhan sehari-hari mereka, ini kan garis kemiskinan pasti bakal terus. Itu sih fatal, sangat fatal. Maka dari angka stunting itu menjadi salah satu prioritas berkelanjutan desa. Tapi sasaran prioritas penanganan apakah hanya balita, yang lain juga? Terus gimana di desa-desa? Ya, sudah ada solusinya. Tinggal buka HP, www.kemendes. Praktis kan? Ya, sebagai program percepatan penurunan stunting di desa harus dilakukan secara efektif. Harus efektif, karena penurunan ya harus dilakukan dengan yaitu bukan keterpaduan perencanaan dan pemantauan program secara untuk memastikan spesifik dan sensitif pada layanan dasar desa yang terpadu dan bersama-sama dapat diterima secara tepat manfaat sasaran oleh kelompok sasaran percepatan penurunan stunting. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting di yang pertama, tahap yang meliputi A. Secara manual ataupun online data yang tersedia baik dari desa, hasil pendataan keluarga, online lainnya yang tersedia. B. Analisis prioritas masalah melalui sehat atau RDS, rembuk stunting desa, musyawarah desa. 2. Tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Mana nih? Kita ke Kabupaten Bekasi aja. Salah satu desa menjadi contoh titik konvergensi stunting. Desanya itu bisa menurunkan angka stunting lebih dari 50% per tahun. Jadi ya? Oke, yuk. Kabupaten untuk menciptakan manusia dinamis berbasis agribisnis dan kelanjutan. Dengan Laut Jawa, Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi, serta Kabupaten memiliki 180 dengan penduduknya sejumlah 2. Dalam kasus stunting, Kabupaten untuk melakukan percepatan pelaksanaan stunting dan 2022 bisa mencapai. Pada periode 2019, Kabupaten telah berhasil menurunkan stunting dari 26,3 menjadi 20,93. Tentunya semua itu karena adanya kerjasama yang baik dengan semua desa
desa dan kader-kader di melakukan berbagai upaya serta inovasi di lapangan seperti yang dilakukan oleh Posyandu di Desa Setiadharma. Kami mendirikan Rumah Desa Sehat itu di tahun program itu harus kita galakan masalah stunting. Alhamdulillah masyarakat di khususnya menyambut terkait masalah stunting, bekerjasama dengan kader Posyandu yang ada di desa, dari semua yang ada di desa untuk program stunting. 100 juta, alhamdulillah sudah mencapai target balita di Desa Setiadharma sampai 3%. Sangat serius melaksanakan stunting dan akan jumlah kasus stunting menjadi 0. Oleh sebab itu kami terus memberikan edukasi ke masyarakat. Jumlah kader Posyandu yang 2020 jumlah 60 orang. Tahun ini sudah menjadi 7 kader. Serta untuk rencana tahun depan kami akan meningkatkan untuk penanganan stunting Rp349. Itu penting. Yang harus dihadapi para kader Posyandu dalam memberantas stunting adalah sebagian masyarakat memilih untuk tidak mengikuti kegiatan posyandu, sehingga para kader harus dengan mendatangi mereka secara. Hal tersebut terjadi karena warga merasa malu untuk membawa anak yang diindikasi stunting ke atau karena kurangnya tua akan pentingnya pada anak sejak dini. Saya tidak paham apa stunting dan bagaimana cara menangani. Dua anak saya diindikasi kader, dua-duanya badan di bawah garis merah. Anak saya masih stunting, saya didampingi terus dan ada tambahan. Alhamdulillah saya tahu bahaya stunting dan kedua anak sudah berada di garis hijau. Pencegahan dilaksanakan pemberian makan tambahan kepada ibu hamil, balita dan anak secara berkala. Selain itu, penyuluhan bahaya stunting kepada anak-anak remaja artinya akan menjadi untuk memahami dan bisa mencegah stunting pada anak mereka di masa depan. Jadi penting sekali untuk melakukan pencegahan dengan tujuan percepatan penanggulangan kasus stunting di bayi. Tapi gimana ya sama ada di bawah garis merah? Pastinya kan perhatian dan juga penanganan yang lebih. Nah, ini dia yang menarik. Desa yang wajib kita kunjungi. Kader-kadernya menciptakan makanan untuk menambah nafsu makan. Bahkan mereka biasa anak di bawah garis merah. Bu Endang, di Posyandu ini aktif banget ya Bu ya? Iya, Totalnya kader sih Bu? 15 kader. Kader untuk di Posyandu Dan ini? iya, Tapi kalau di Desa Sindang Mulia sendiri 240 kader dari 42 Posyandu. Selain ada pengembangan apa lagi sih Bu? Di Posyandu ada kegiatan ibu dan anak, lansia, anak usia dini, PAUD, PKS ekonominya. Jadi aspek, jadi agama, kesehatan, pendidikan, ekonomi. Ibu, jadi tuh kita perjalanan ke sini. Betul. Dari warga katanya tuh ada program gelis. Boleh diceritain dong? Oke, jadi di desa sini untuk penting kami punya inovasi yaitu namanya gimana itu singkatan siap gerakan klinik stunting. Jadi dan Posyandu bekerja sama masyarakat, terus kemudian sasarannya ibu hamil, balita dan anak remaja pranikah. Yang terindikasi stunting akan memeriksa lebih lanjut untuk mengetahui apa yang
dibutuhkan. Kami juga memberi dan makanan yang kebutuhan. Jadi, asal memberikan bahan saja karena perlakuan khusus agar cepat menuju ke garis hijau. Kami berinovasi menciptakan gel kok, yaitu jelly dengan bahan dasar rempah-rempah yang bisa menambah nafsu makan. Selain itu, kami juga aktif mengkampanyekan gerakan Ayo Makan Ikan kepada warga. Karena di Desa Sindang Mulia ini ada ternak ikan lele. Jadi, selain bisa memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, juga membantu meningkatkan perekonomian desa. Inovasi-inovasi tersebut juga yang menjadikan Posyandu kami memenangkan Posyandu Award tahun 2019 lalu dan naik selata menjadi Posyandu Mandiri. Selain melakukan program unggulannya yaitu si Gelis, para kader Posyandu di Desa Sindang Mulia juga dibekali dengan mengikuti pelatihan dan pembinaan agar lebih kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas, mulai dari pendataan hingga penanggulangan stunting di desa. Tentunya ada juga penyuluhan-penyuluhan mengenai bahaya stunting, pentingnya 1000 hari pertama kelahiran, PHBS, gizi buruk, dan sebagainya kepada warga terutama ibu hamil dan ibu menyusui. Melalui program-program tersebut, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, Desa Sindang Mulia berhasil menurunkan angka stunting hingga 69%. Jadi tadi tuh kita lagi keliling Desa Sindang Mulia, Bu. Ngeliat kader di sini sih luar biasa banget aktifnya. Kalau boleh tahu, Bu, anggaran dana yang diberikan kepada mereka tuh berapa dan jumlah kadernya berapa? Kader Posyandu di Desa Sindang Mulia ini jumlahnya 218 orang kader. Waktu pertama kali kita menghonorkan itu memang hanya sebulan tuh 50.000. Tapi alhamdulillah tahun kedua dan tahun ini kita menganggarkan kader itu sebesar 100.000, ada kenaikan 50% kali 12 bulan, totalnya ya sekitar 261.600.000. Kami kan sempat ke salah satu posyandu di Desa Sindang Mulia. Itu di dalam posyandunya ada alat-alat kesehatan, terus ada PMT juga yang diberikan. Itu ada anggarannya sendiri kan ya, Bu? Ada. Kalau PMT memang desa yang nganggarin, kalau PMT dari APBN dari pusat. Kalau alat-alat kesehatan itu pusat anggarannya dari bantuan provinsi yang memang setahun sekali satu posyandu itu menerima 1.700.000. Ya salah satunya untuk belanja alat kesehatan, kemudian ada pembinaan kader posyandu juga gitu. Itu memang dari provinsi. Terus untuk PMT tadi anggarannya? PMT itu kita tiap bulan kita kasih satu posyandu itu 1 dus susu, kurang lebih kira-kira kita anggarkan tuh sekitar 60 juta. Sebenarnya saya telah mengerahkan kepada seluruh jajaran tim pencegahan dan percepatan penurunan stunting dan juga seluruh stakeholder untuk terus meningkatkan upaya-upaya dalam rangka mensukseskan stunting yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya dan stunting secara nasional. Memang ya dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak untuk menangani masalah stunting. Jadi anggaran dana desa bisa teralokasi dengan baik dan dapat menurunkan angka stunting sampai 0%. Amin. Yuk lanjutkan program berkelanjutan desa untuk desa bebas stunting. Cegah stunting sebelum genting.